Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizatul Husni dengan NIM 23161420111116, Prodi S1 Keperawatan dengan tugas kearsian yang keempat. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir, dai pemandu umat. Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang, lahir 17 Juli 1908 di Jambatan Baukia, Lahan Panjang, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Ibunya Khadijah dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Natsir belajar pada sekolah rakyat di meninjau berbahasa Melayu. Ketika ayahnya pindah ke Bekeru, tinggal bersama pamannya di Padang. Masuk sekolah His Adabiyah yang dikelola Dr. Haji Abdullah Ahmad. Ketika di Solo, dibuka His Negeri. Natsir dipindahkan ke His Solo. Tinggal dengan Haji Musa, saudagar yang cukup terkenal di daerah Solo. Sore hari, ia mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solo. Malam harinya belajar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di surau. 3 tahun di Solo, setelah itu pindah ke Sipadang. Ketika menamatkan HIS, ia meraih prestasi istimewa. Diberi kesempatan melanjutkan ke Mulo dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Disekolahkan belajar satu kelas dengan murid Belanda. Menamatkan Mulo Padang dengan prestasi baik. Mendapatkan beasiswa ke AMS di Bandung, jurusan Sastra Barat Klasik. Usia 19 tahun, tinggal di rumah eteknya Latifah di Bandung. Di samping belajar bahasa Belanda, ia belajar bahasa dan kebudayaan Yunani. Di kelas 2 AMS, ia sudah sanggup menganalisis dan berani memaparkannya di depan kelas, dan menurutnya negatif. Sebagai seorang yang hidup dalam suasana tradisi religius yang kuat, ia menilai pola pemikiran penjajahan Belanda tidak sesuai dengan harapan bangsanya. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KENIP tahun 1945 sampai 1946. 1948 ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Presentasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah. 1950, Indonesia berstatus RIS sebagai produk dari KMB. Natsir melontarkan statement yang dikenal dengan Most Integral Natsir, implikasinya Indonesia yang menjadi 17 negara bagian kembali ke NKRI. Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri RI, Katolik tertinggi yang pernah dicapai Natsir. Pada saat itu usianya baru 42 tahun. 1952 kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah. Puncak pemimpin Partai Masyumi. 1950 sampai 1958 anggota Parlemen RI dari fraksi Masyumi. 1956 memimpin sidang Muktamar Alam Islami di Damaskus, Syria, membahas agresi Israel ke Palestina, menggerakkan solidaritas masyarakat Indonesia, membantu perjuangan kemerdekaan di Afrika Utara. 1956 sampai 1958 anggota Konstituan TRI. Januari 1957 menerima bintang Nikan Istighfar Grand Gardon dari Presiden Tunisia. Lamin Bey atas jasa-jasa beliau dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. Anggota Muslim World Language berkedudukan di Mekah Al-Mukarramah sebagai anggota Majelis Taksisi dari Badan Islam Internasional yang bergengsi ini. Anggota Majelis A'la Al-Alami Lil Masajil yang bermarkas di Makkah Al-Mukarramah bersama dengan Syekh Harakan dan Syekh Abdullah bin Bas. Februari 1980, Muhammad Natsir menerima Award Jaizatul Malik Faiz Al-Amiyah di bidang pengkhidmatan Islam selama tahun 1400 Hijriah dari King Faisal Foundation, Riyadh. Penghargaan sama juga diterima oleh Syekh Abdul Hasan Ad-Nawawi. 1991 menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur dan dari Universitas Sains Penang Malaysia dalam bidang pemikiran Islam.
Kedua penghargaan dan penghormatan akademik internasional ini tidak bisa dihadiri oleh Natsir karena dilarang oleh pemerintah Orde Baru Soeharto. Sesungguhnya, dalam bidang akademik, Natsir menerima gelar doktor honoris causa bidang politik Islam dari Universitas Islam Lebanon 1967. Natsir memang punya peran khusus yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah, umat Islam, bangsa dan negara, dan akhirnya mendapat gelar kehormatan dari pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Dakwah adalah didikan dan ajakan dakwah Islamiyah pada hakikatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah dan terpadu, mengubah seseorang, sekelompok orang atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, sesuai perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan dakwah tidak boleh berubah, yaitu upaya pembinanya menjadi umat kokoh, akidah dan kuat kepribadiannya, memiliki akhlakul karimah. Pesan-pesan Muhammad Natsir yaitu, apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bantahan-bantahan, rintangan dan tantangan, harus diatasi dengan khailifiyah yang lebih baik, karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatang rahmat bagi segenap alam. Sudah menjadi tabiat pembawaan, setiap risalah pasti menghadapi tantangan. Tugas dakwah senantiasa mengandung dua segi, binaan wa difaan, membina mereka yang sudah muslim baik secara lahir maupun yang baru masuk Islam karena keberhasilan dakwah, mempertahankan Islam serta umatnya dari yang tidak senang melihat kemajuan, bahkan melihat Islam melawan yang harus dihabisi. Terima kasih pada materi terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.